Halo teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh filsuf yang bernama Marcus Tullius Cicero. Cicero lahir pada 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi di Republik Romawi. Dia adalah seorang pengacara yang sukses dan berperan penting dalam bidang politik di Roma. Cicero sering tampil sebagai orang yang berintelektual dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sebagai orator Roma yang paling terkenal, Marcus Tullius Cicero menuntut para politis yang tidak jujur dan membela warga negara terhadap pejabat yang rakus, sehingga membuatnya menjadi musuh para politikus yang gila akan kekuasaan seperti Julius Caesar pada zaman itu. Cicero pernah berhasil menekan pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahan, dan dia juga pernah berhasil mengeksekusi 5 konspirator secara kontroversial. Setelah kematian Julius Caesar, Cicero menjadi musuh Mark Antony dalam perebutan kekuasaan berikutnya. Mark Antony menyerangnya dalam serangkaian pidato. Setelah itu Cicero masuk dalam daftar triumvirat kedua. Nah, triumvirat ini adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh 3 orang penguasa yang masing-masing disebut triumvir. Lalu Cicero dianggap sebagai musuh karena berseberangan pandangan dengan pemimpin besar mereka. Lalu Cicero diburu dan ia ditangkap pada 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi saat hendak meninggalkan vilanya di Formie di tepi laut. Saat ia dengan enggan ingin naik kapal menuju Makedonia, ketika akhirnya berhadapan dengan para eksekutor, Cicero pun menyambut mereka dan berkata, "Saya berhenti di sini. Kemarilah prajurit. Tidak ada yang pantas yang akan kalian lakukan, tapi setidaknya pastikanlah memenggal kepalaku dengan benar." Herennius yang merupakan seorang eksekutor terlihat gemetar dan terlihat ragu setelah mendengar perkataan Cicero tersebut. Cicero meregangkan lehernya sejauh dia bisa dan Herennius pun melakukan tugasnya. Kematian Cicero ini dapat diibaratkan padamnya api republik, karena ia adalah pembela masyarakat yang paling gigih di zaman itu. Cicero pernah secara jelas memperingatkan politikus dengan berkata, suatu bangsa bisa bertahan menghadapi orang-orang bodoh, bahkan orang-orang ambisius sekalipun, tetapi bangsa akan hancur menghadapi pengkhianat dari dalam. Kenapa Cicero bisa menjadi seorang filsuf? Itu karena sejak kecil Cicero sudah dididik dan diarahkan pada hal yang bersifat klasik, hingga suatu ketika ia siap berkarir dalam bidang hukum. Karena minatnya pada sastra yang sangat tinggi, ia rela meninggalkan kota kelahirannya dan menuju Athena dan Rhodes. Di kota inilah ia mendalami filsafat dan retorika, termasuk ajaran para Stoicisme. Pemikiran Cicero banyak dipengaruhi oleh karya-karya dari Plato. Pengaruh yang demikian besar ini terlihat dalam 2 karya Cicero, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum dan undang-undang. Cicero lebih dikenal sebagai seorang filsuf dan negarawan ketimbang seorang pengacara. Hal itu tak terlepas pada kecintaannya akan kebijaksanaan filsafat Yunani kuno. Cicero adalah salah satu pemikir yang legendaris di bidang politik pada zaman klasik. Sebagai seorang filsuf, tentunya Cicero memiliki banyak sekali kata-kata bijak. Dan untuk menutup ulasan video ini, berikut adalah celotehan yang spontan keluar dari mulut sang filsuf kita. Semakin tinggi kita ditempatkan, semakin rendah hati kita harus berjalan.